Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Gimana? Sehat? Sehat. Kok sepertinya semangatnya hilang ya? Kalau ini saya kasih penyemangat. Kalau misalkan saya bilang semangat pagi luar biasa, tetap semangat gitu ya. Ya. Sebelum melakukan pembelajaran, coba ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Tetap semangat. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil qur'ani imaman wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya, sebelum masuk ke pembelajaran, saya presensi terlebih dahulu ya. Mbak Adinira Aulia? Sakit. Ya, kita doakan semoga Mbak Adinira segera diberikan kesembuhan dan bisa melakukan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Amin. Selanjutnya Anifatu Zahro hadir. Akila Brianti, ya. Arin Islamia, Astuti. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi. Ya, kita belajar tentang ciri kebahasaan teks prosedur. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang definisi dan struktur teks prosedur. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa teks prosedur? Strukturnya ada apa aja? Ada tujuan, material, langkah, terus penutup. Ya, betul sekali ya. Itu adalah struktur dari teks prosedur. Tadi di situ ada apa aja? Kalimat apa aja? Teks kebahasaannya? Kaidah kebahasanya ada kalimat imperatif, terus kalimat apa? Persuasif. Terus deklaratif, betul sekali. Ada lagi? Ya, menggunakan konjungsi temporal, yaitu beberapa kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Di sini ada yang mau ditanyakan tentang ciri kebahasaan teks prosedur atau kaidah kebahasaan teks prosedur? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Paham? Oke. Selanjutnya Bapak akan memberikan Anda tugas. Silahkan Anda berkelompok kecil, sebangku saja. Nanti saya berikan tugas, silahkan Anda kerjakan di kertas yang Bapak sediakan, ya. Silakan Anda melihat gambar kerja diskusi, ya. Di situ Anda disuruh mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks prosedur, ya. Nanti diisi nama kelompok, itu satu bangku teman kalian. Terus petunjuknya, bacalah teks prosedur yang telah disediakan. Terus identifikasi kaidah kebahasaan teks prosedur sesuai dengan materi yang telah kita pelajari tadi, ya. Tulislah hasil identifikasi Anda pada tabel berikut. Silakan Anda buat tabel di dalam atas folio yang sudah saya sediakan.
ya, sesuai dengan yang dicontohkan di sini. Terus silakan Anda tuliskan. Di situ ada teks prosedur tentang apa? Judulnya. Ya, langkah mudah mendaftar kartu prakerja ya. Silakan nanti Anda pahami beserta dengan teman sebangku Anda. Silakan Anda diskusikan. Nanti Anda masukkan kaidah kebahasaan yang Anda dapatkan dari teks prosedur yang Anda terima ya. Nah, jadi di situ ada konjungsi, terus kalimat deklaratif, imperatif, persuasif dan lain-lain. Nanti Anda bisa masukkan ke dalam kertas folio, Anda tuliskan. Dan nanti kita akan lakukan selesai melakukan presentasi ya. Ya. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Silakan Anda kerjakan. Siapa ya? Silakan itu HP-nya siapa, tolong dimatikan terlebih dahulu. Ayo, silakan dimatikan dulu. Ya. Silakan dimatikan terlebih dahulu saja, ya. Saat jam pelajaran, silakan kalian matikan HP Anda, ya. Setelah jam saya atau jam istirahat boleh baru Anda buka. Gimana? Mau tanya apa? Bisa buat keterangan atau buktinya. Terus ini itu misalnya kan ini ditulis satu ini dari ini sampai titik atau cuma ininya aja? Gak usah ini aja, ditulis katanya aja, keterangan buktinya aja. Tapi nanti saat Anda presentasi, nah nanti Anda lakukan dibaca dari sini sampai akhir. Nanti yang menunjukkan konjungsi, misalkan konjungsi apa, temporal atau apa, itu pada kata ini. Iya. Nanti ditambahin aja, ini kan tidak ada persuasif, tidak ada yang lain-lain yang saya jelaskan tadi. Nah, ditambahkan aja. Kalau di sini ada konjungsi yang lain, silakan ditambahkan di dalam tabel di kertas ini. Bisa? Bisa. Oke. Ya, nanti misalkan di dalam teks ini Anda menemukan misalkan kalimat persuasif, di sini kan tidak ada kalimat persuasif, silakan dimasukkan, ditambahkan, nggak apa-apa, gitu ya. Nah, ini konjungsi. Ya, konjungsinya nanti misalkan konjungsi temporal nggak apa-apa. Nah, yang tadi saya sampaikan kan konjungsi temporal, ambil konjungsi temporal. Terus nanti juga kalau misalkan di dalam ini ada kalimat persuasif, kan tadi kaidah kebahasaannya juga itu. Nah, dimasukkan saja, ditambahkan di sini ada apa aja. Di dalam kertas folio tuliskan aja, ditambahin di situ ada apa aja. Nah, setelah ini kan hanya contoh. Nah, nanti jadi yang masuk yang saya sampaikan ada kalimat persuasif dan lain-lain. Nah, itu kalau misalkan di situ ada, dimasukkan, gitu ya. Iya. Gimana? Iya, di atasnya nggak apa-apa. Nah, di atasnya baru nanti ini. Oh, di sini aja. Oh, ya. Soal ini nanti kan hasil kerjamu ada di sini. Oh ya, tadi sini ya? Berarti di atas sini aja. Oke. Boleh. Kertas folio.
Ya. Gimana? Kayak gini nggak apa-apa. Oh, nggak usah. Ini kalau bisa ditapel. Kalau nggak bisa ya nggak apa. Ya, kurang. Ya. Keterangan bukti dalam teksnya berupa kalimat atau kata. Kata boleh, kalau kalimat nanti kepanjangan, akan nanti buat video. Jadi kalimat aja, tapi nanti saat misalkan kamu udah di presentasi, nanti yang diambil misalkan kalimat ini ikuti tes dan lain-lain sampai dengan hasilnya yang menunjukkan konjungsi temporal misalkan yaitu kata apa. Jadi nanti kamu bilangnya ini tapi di sini hanya kata apa, tapi nanti kamu menjelaskan itu satu kalimat nanti dijelaskan yang menunjukkan konjungsi temporal itu menunjukkan di kata apa, kata lalu dan lain-lain gitu. Itu ada yang mau tanya lagi nggak? Ya. Ini termasuk kalimat imperatif. Mana? Ini termasuk kalimat lain. Termasuk kalimat imperatif. Imperatif itu kalimat apa? Yang mengandung yang Yang mulai imperatif. kalau imperatif itu kan kalimat Perintah. perintah. Nah, kalimat yang memerintah mana? Itu. Terus misalkan itu ada debat deklaratif, ada kalimat interrogatif itu kalimat yang Pertanyaan. Nah, nih contoh tunggu apa lagi? Itu kata pertanyaan bukan? Ya. Ya. Betul. Nah, yang ini konjungsinya konjungsi temporal aja. Jadi kan yang saya bahas konjungsi temporal, ya kan? Nah, berarti tulisnya konjungsi temporal aja. Di sini ada juga konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu apa? Dengan siapa? Menghubung nggak? Ya kan? Kalimat terhubung. Kalimat penghubung. Nah, kalimat penghubung itu apa? Dan selanjutnya jika selesai dengan di sini ada nggak kata itu nanti dimasukkan ke dengan gitu. Pertanyaannya ini jawabannya di sini atau di sini? Nah, jawabannya di posisi sini. Jadi ini hanya sebagai contoh saja daripada nanti saya buat ini kan ini nanti masukkan dari sini untuk nama kelompok terus kelas terus langsung aja ini tampil kerjakan di sini Tanggalnya dibuat juga. dibuat juga kalau bisa gitu ya. Makasih ya Pak. Oke siap. Siapa yang tanya siapa? Ada? Oh. Gimana? Hanya katanya aja misalkan kata konjungsi temporalnya misalkan tidak ada yang tulis dan aja yang dimasukkan di sini dan aja nggak apa-apa. Kalau kamu udah terlanjur juga nggak apa-apa setelahnya yang katanya aja. Nah, tapi nanti kalau misalkan kamu di presentasi nah nanti baru ada jelaskan misalkan dari sini. Ikutilah dan selesaikanlah pelatihan dengan baik. Dengan demikian Anda akan mendapatkan sertifikat pelatihan kata yang menunjukkan pada konjungsi temporal yaitu pada kata dan misalkan. Dan kan konjungsi penghubungan kata penghubungan kan masuk. Nah, misalkan itu terus ada apa lagi di situ kata ini, kata itu. Dengan demikian Apa ini masuk teks deklarasi? kenapa? Yang ini. Teks deklarasi itu teks apa? Kalimat yang berisi pertanyaan dan berisi Berisi pertanyaan. Ada yang di situ ada kata menanyakan nggak?
Kan ini kalimat tanya tunggu apa lagi, ya kan? Kan kalimat deklaratifnya udah ketemu. Ini toh dari sini kan sampai titik, cuman ininya aja atau semua. Soalnya kalau make ininya aja tuh kayak Semua aja karena Sampai kalimat tadi kecil. deklaratif, sampai deklaratif itu kan informasi kan. Iya. Nah, kecuali kalau yang konjungsi itu kan hanya kata. Tapi kalau kalimat itu kan itu kalimat kan, yang berarti satu kalimat deklaratif yang mana. Jadi maksudnya kan ini kalimat informatif, kalimat deklaratif, kalimat imperatifnya itu kan kalimatnya. Kalau konjungsi itu kan berarti hanya dan ini yang diambil itu. Tapi kalau kalimat itu kan berarti yang diambil kalimatnya. Misalkan verba material, verba tingkah laku, nah itu kan apa? Verba kalau ini material. kondisi temporal atau Temporal aja ini. aja yang Tapi ada kalau di teks anda, ini yang di teks ini cuma satu. cuma satu, apa? Lalu Dan itu kata penghubung nggak? iya, tapi di catatan nggak masuk. Atau kondisi ini. Selanjutnya berikutnya kemudian lalu setelah itu oleh karena itu saya seperti sampai Oh itu. cuma satu Itu aja nggak sesuai apa-apa. dengan kan nanti bisa dibahas sama teman-teman yang lain. Ya. Lo, kalimat imperatif itu kalimat apa? Kalimat apa tadi? Kalimat kalian? Imperatif itu kalimat perintah. Itu kalimat yang memerintah pembaca agar melakukan tindakan atau sesuatu. Di sini ada nggak kalimat perintah di situ? Iya. Contohnya ini berikan rating dan ulasan itu kan pemerintah untuk memberikan rating, ya kan? Isilah 3 survei yang diberikan. Nah, itu kalimat untuk ini kan, dia suruh mengisi kan, ya isilah 3 survei yang diberikan. Nah ini kalimat perintahkan agar para pembaca itu mengisi, ya kan, mengisi survei yang diberikan. Nah, itu kalimat perintah bukan? Ya kan? Material sama tinggal itu gimana? Serba material sama tingkah laku, kalau misalkan ada di sini nggak ada ya nggak usah diisi. Kalau misalkan ada, tunjukkan aja apa. Nah, kalimat material itu apa? Jadi pernah sama Bu Mega. Ya, disitu ada nggak di sini? Kalau nggak ada ya sudah, nggak usah diisi. Kalau verba material itu berarti kata ya, kata aja. Terus verba tingkah laku juga kata aja. Yang kalimat yang ini aja. Gimana? Sudah selesai? Ya, boleh. Kira udah diisi, udah sampai mana? Oh, salah. Iya. Ini aja. Oh, gitu aja. Nah, ini yang kalimat aja yang gitu. Nanti kamu maju aja gitu. Nggak mau. Enggak apa-apa. Nggak mau. Presentasi cuma sekali aja. Enak. Ngerti aja. Aku ikut nggak? Selanjutnya anak-anak semua, apakah ada yang mau ditanyakan pada materi kaidah kebahasaan teks prosedur? Tidak ada.
Ya, apakah kalian mampu memahami materi pada kaidah kebahasan teks prosedur? Insya Allah. Adakah materi yang kalian belum pahami? Apakah ada yang sulit dipahami? Materi yang sulit dipahami ada? Ada nggak? Mbak Nasma gimana? Ada nggak Mbak? Apa? Gimana? Oh, verba tingkah laku. Ya, verba tingkah laku. Verba tingkah laku itu verba yang mengacu pada sikap yang dinyatakan dengan ungkapan verbal, bukan dengan tindakan fisik. Contohnya seperti menyetujui, menolak, memahami, merasa, dan lainnya. Ada salah satu contoh. Kita akan merasakan kelezatan dari bumbu-bumbu tersebut. Itu adalah salah satu contoh dari verba tingkah laku. Seperti itu. Bagaimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Bagaimana cara kalian mengatasi kesulitan belajar? Bagaimana? Dengan berdiskusi, ya. Terus bertanya. Ya, bertanya ya, oke. Berkelompok, ya, mendiskusikan, mencari tahu yang belum tahu, ya, betul sekali. Karena waktu kita sudah habis, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Untuk yang belum maju bisa disiapkan untuk maju pada pertemuan berikutnya. Baik, cukup sekian. Saya berpesan agar kalian selalu semangat untuk belajar, semangat menimba ilmu. Semoga apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai, ya. Jangan patah semangat untuk terus belajar. Semoga kalian bisa terus untuk bersemangat melakukan pembelajaran. Jangan bosan saat saya menjelaskan, ya. Oke, cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Sebelum saya akhiri, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa setelah selesai pembelajaran. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Ya, cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.